Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikrar Rabbani dengan NIM 11920500064, semester 6B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk micro teaching mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Ya, simak kelanjutannya. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga selalu baik dan sehat ya. Sebelum dimulainya pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin membaca doa. Mari kita cek kehadiran semuanya dulu ya. Yang pertama, Andi ya. Asep, Andi ya. Agus, mana ini Agus? Oh, nggak ada. Kevin hadir. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Nah, apa aja sih yang dibahas? Yaitu unsur-unsur tabung, jaring-jaring tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung. Salah satu manfaat dari pembelajaran kita mengenai tabung ini sebenarnya adalah mengenal lebih dekat barang-barang di sekitar kita, karena sebenarnya tabung itu dekat dengan keseharian kita. Contohnya toples-toples makanan seperti ini, botol-botol minuman yang sering kita bawa, bak mandi, toren air, ataupun Bapak sudah menyebutkan beberapa benda yang berbentuk tabung. Ada yang bisa menyebutkan benda lain yang berbentuk tabung dan menyebutkan ciri-ciri tabung itu? Ya, silakan. Nah, setelah kita ketahui benda apa saja yang berbentuk tabung, maka kita ketahui juga bahwa tabung itu memiliki 3 sisi, yaitu bagian atas, bagian selimut, dan bagian alas. Selanjutnya ada unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung diantaranya yaitu ada jari-jari tabung. Jari-jari tabung itu dari titik tengah lingkaran sampai dengan ujung lingkaran, garis. Nah, ini dinamakan jari-jari tabung. Selanjutnya ada diameter tabung. Diameter tabung dari ujung lingkaran sampai ujung lingkaran ya. Artinya alasnya yang berbentuk lingkaran itu dinamakan diameter tabung. Selanjutnya ada sisi tabung. Sisi tabung itu, nah ini sisi tabung tuh. Nah, ada selimut atas, alas. Nah, itu namanya sisi-sisi tabung. Selanjutnya ada tinggi tabung. Tinggi tabung itu dari atas sampai alas. Tinggi dari atas sampai alas. Nah, ini dinamakan tinggi tabung. Nah, pada jaring-jaring tabung, alas dan atasnya berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, atas dan alas ini lingkaran yang kongruen. Selanjutnya adalah luas seluruh permukaan tabung. Luas seluruh permukaan tabung adalah luas sisi-sisi dari tabung yang ditambahkan. Ini seperti ini. Luas atas adalah luas lingkaran VR kuadrat. Selanjutnya luas alas, luas lingkaran juga VR kuadrat. Dan luas selimut, karena selimutnya persegi panjang maka rumusnya panjang kali lebar. Atau biasanya luas selimut ini diketahui dari keliling lingkaran dikali tinggi, maka rumusnya 2 VR keliling lingkaran ya dikali tinggi 2 VRT, berarti itu luas selimutnya. Nah, selanjutnya luas seluruh permukaan tabung itu luas selimut dengan luas atas dan alas, maka diketahui luas selimutnya 2 VRT ditambah 2 VR kuadrat, karena atas dan alasnya sama maka dijadikan 2 kali VR kuadrat. Maka diketahui rumus sederhananya yaitu 2VR
dalam kurung R tambah T. Nah, itu rumus luas seluruh permukaan tabung. Selanjutnya ada volume tabung. Volume tabung itu sederhana sebenarnya, yaitu luas alas dikali tinggi, sama dengan prisma. Luas alas dikali tinggi, atau mungkin balok, luas alas kali tinggi. Kubus juga luas alas kali tinggi sebenarnya, walaupun sisi dikali sisi sama saja. Sebenarnya tabung juga memiliki rumus volume yang sama, yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya lingkaran, berarti rumusnya adalah luas alas PR kuadrat dikali tinggi itu. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal mengenai luas seluruh permukaan tabung yang sederhana. Nah, simak baik-baik contoh soalnya. Tentukan luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung di samping. Nah, tabung ini memiliki diameter 20 cm dan tinggi 10 cm. Saya ulangi, tabung ini memiliki diameter 20 cm dan tinggi 10 cm. Tingginya 10 cm. Nah, selanjutnya mari kita cari jawaban dari soal tersebut, atau dari masalah tersebut. Nah, diketahuinya sebuah tabung dengan diameter 20 cm, diketahui diameter sama dengan 20 cm, jari-jarinya maka R sama dengan 10 cm ya. Jari-jari sama dengan setengah diameter, maka setengah dari 20 10 cm. Lalu tingginya itu 10 cm. Nah, setelah itu yang ditanyakan apa? Yaitu luas seluruh permukaan tabung. Ditanyakan luas seluruh permukaan tabung. Tanya. Nah, setelah itu baru kita cari apa jawaban dari masalah tersebut. Luas seluruh permukaan tabung, rumus sederhananya adalah 2 R kali R ditambah T. Nah, ini adalah rumus seluruh permukaan tabung. 2 kita gunakan 3,14, V-nya 3,14, sedangkan R-nya itu 10 cm, lalu R-nya 10 ditambah tingginya 10. 10 kali 10 tambah 10 adalah 200. 2 kali 3,14 itu 6,28 kali 200. Nah, hasilnya adalah 1256 cm kuadrat. Nah, ini luas seluruh permukaan tabung, atau dari masalah tersebut adalah luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung. Nah, ini luas minimalnya, luas terkecilnya. Selanjutnya mari kita bahas contoh soal mengenai volume tabung. Nah, setelah tadi dijelaskan rumus dari volume tabung, yaitu luas permukaan dikali tinggi, luas alas dikali tinggi. Mari kita bahas selanjutnya mengenai contoh soal volume tabung. Nah, coba simak baik-baik ya. Tabung di samping mempunyai jari-jari 10 cm dan tingginya 15 cm. Carilah volume dari tabung tersebut. Nah, saya ulangi, Bapak ulangi ya. Tabung di samping mempunyai jari-jari 10 cm. Kita buat tabung dengan jari-jari 10 cm. Nah, jari-jari 10 cm dan tinggi 15 cm. Tinggi 15 cm. Tinggi sama dengan 15 cm.
cm. Nah, setelah diketahui jari-jari dan tingginya, nah mari kita jawab ya. Nah, kita pertama diketahui R-nya, jari-jarinya seberangan 10 cm, lalu tingginya 15 cm. Apa sih yang dicari? Yang dicari volume tabung, tanda tanya. Nah, karena kita sudah ketahui jari-jarinya dengan tingginya, maka kita bisa cari volumenya. Permasalahan tersebut dirumuskan dengan volume sama dengan luas alas. Nah, VR kuadrat dikali tinggi, luas alas dikali tinggi. Nah, V-nya berapa? 3,14. R-nya 10 kuadrat dikali tingginya 15 cm. Nah, 3,14 dikali 10 kuadrat dikali 15, maka kita akan mendapatkan hasil dari perhitungan tersebut, yaitu 4.710 cm kubik. Nah, volume ini satuannya kubik, pangkat 3. Nah, mungkin sekian ya pembahasan mengenai contoh soal volume tabung. Ya, setelah dijelaskan tentang unsur-unsur tabung, jaring-jaring tabung, luas seluruh permukaan tabung, dan volume tabung, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapatnya? Nah, ya Kevin mungkin, atau Andi, Asep, bebas, silakan ada yang mau bertanya ataupun memberikan pendapat. Karena semuanya saya rasa sudah paham ya, Bapak rasa sudah paham, Bapak akan memberikan satu masalah soal gitu untuk dikerjakan bersama teman sebangkunya. Nanti hasil diskusinya bisa dipresentasikan oleh masing-masing siswa atau perwakilan kelompok, perwakilan teman sebangkunya. Salah satunya akan berdua, maka satu orang mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Ini soalnya ya. Nah, alhamdulillah semuanya sepertinya sudah selesai diskusi ya dengan teman sebangkunya. Ya, mungkin sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing di depan ya, di depan kelas. Yang mau bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan dipersilahkan. Langsung saja dari kelompok yang terakhir. Boleh, maju duluan. Alhamdulillah semua kelompok telah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik tentang masalah mengenai tabung yang Bapak berikan. Semuanya sudah bagus dan alhamdulillah hampir semuanya sudah memahami. Mungkin yang belum memahami boleh tanya ke temannya, atau yang sudah merasa paham boleh dibagikan ke temannya. Selanjutnya Bapak mau menekankan ada unsur-unsur tabung yang penting ya dalam luas seluruh permukaan tabung maupun volume tabung, yaitu ada jari-jari tabung dan juga tinggi tabung. Nah, itu dua hal yang penting dalam rumus volume tabung maupun luas seluruh permukaan tabung. Di dalamnya juga ada diameter maupun V. Nah, itu V ini bisa menggunakan 22/7 ataupun 3,14. Itu saja yang mungkin dapat Bapak sampaikan mengenai presentasi tersebut, karena sudah baik semua ya. Terima kasih. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung jam pelajaran, sepertinya sedikit lagi sudah bel ya. Nah, sekarang jam berapa? Nah, oke, karena
sudah di penghujung jam pelajaran, mari kita akhiri ya dengan memberikan kesimpulan di pembahasan kita atau pembelajaran kita mengenai tabung hari ini. Oke, salah satu atau boleh dua orang, cowok cewek, memberikan kesimpulan atas pembelajaran hari ini mengenai tabung ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih anak-anak sudah memberikan kesimpulan. Selanjutnya Bapak ingin memberikan kesimpulan juga ya mengenai tabung, bangun ruang sisi lengkung tabung. Nah, bangun ruang sisi lengkung tabung ini memiliki 3 sisi. Ada selimut, bagian atas, dan bagian alas. Nah, bagian selimut ini berbentuk persegi panjang, bagian atas dan alasnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada unsur-unsur tabung, yaitu ada jari-jari, diameter, sisi-sisi tabung, ya ada atas, alas, dan selimut. Selanjutnya juga ada tinggi tabung. Nah, lalu selanjutnya ada luas seluruh permukaan tabung. Luas seluruh permukaan tabung itu adalah luas atas ditambah luas alas ditambah luas selimut, atau bisa kita sederhanakan menjadi rumusnya ya, menjadi 2VR dikali R ditambah T. Itu luas seluruh permukaan tabung. Sedangkan volume tabung yaitu luas permukaan dikali tinggi. Itu adalah luas permukaan tabung. Luas permukaannya VR kuadrat dikali tinggi. Nah, itu volume tabung. Nah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran telah usai. Bapak berterima kasih kepada semuanya karena sudah menyimak dan mendiskusikan hasil presentasi dengan seru ya. Selanjutnya mungkin boleh ditutup oleh ketua kelas membaca doa ya. Ya, boleh silakan ketua kelas. Amin. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.